pada pagi hari ini saya akan beri judul Rencananya Tidak Pernah Terlambat. Di dalam hidup ini, kita selalu mengukur segala sesuatunya dengan kekuatan, keuangan, status kita sendiri. Pernahkah saudara mengalami bagaimana Tuhan bekerja menurut waktunya sendiri? Mengapa penting bagi saudara untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan? Dengan kita mengakui bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburuan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat dan tidak tepat waktu. Karena kita mengukurnya menurut agenda, rencana, dan waktu kita. Sementara Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah bila waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Kita ini lemah. Tapi jika kita yang lemah ini melekat kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan, maka kita tidak akan dapat dipatahkan. Kadang seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan cuek. Kadang ada yang berdoa begitu lama, bahkan dengan berpuasa, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Sehingga dia berpikir bahwa ini bukan dari Tuhan. Saya mau katakan, doa yang mungkin sudah Anda buang itu, ambil lagi, doakan lagi, karena Tuhan masih mau menjawabnya. Cuma memang kita harus menunggu waktu Tuhan. Mungkin saudara sering berkata begini, rasanya makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi, makin memberi, makin melayani. Kok persoalan makin banyak ya? Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa dekat dengan Yesus ada persoalan. Tapi jauh dengan Yesus juga ada persoalan. Bedanya, kalau dekat Yesus, Tuhan katakan, kamu boleh jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Di Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Bahkan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita. 1, karena Tuhan mau namanya dipermuliakan. 2, supaya kita percaya pada kuasanya. 3, dan supaya karakter kita menjadi semakin dewasa. Terkadang manusia harus terbentur dulu dengan persoalan, baru ingat dengan Tuhan. Kalau terbentur persoalan, didatangi masalah, saudara harus tahu, endingnya pasti Tuhan dipermuliakan. Jangan menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Orang Kristen boleh pintar dan jenius, dan memang seharusnya pintar dan jenius. Jadi berkat. Tapi iman dan percaya tingkatannya harus di atas pintar. Sebab kalau hanya mengandalkan pintar, maka akan 7 tambah 7, 14. Tapi kalau mengandalkan percaya kuasa Tuhan, maka 5 tambah 2 dibagi 5.000, sisanya 12. Ikut Tuhan harus lebih gila dari orang gila. Kita bisa katakan 5 tambah 2 dibagi 5.000, sisa 12. Percayalah, seolah-olah
sudah terima. Ini levelnya. Lebih dari sekedar menghayal, karena yang tidak mungkin jadi mungkin. Tidak bisa jadi bisa. Tertutup jadi terbuka. Mati jadi bangkit. Tuhan mau anak Tuhan itu karakternya mantap dan siap diberkati. Kalau kita masih terbentur masalah dan bersungut-sungut, itu tandanya kita belum dewasa. Persoalan adalah alat uji yang mempersiapkan saudara menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau berkat itu sudah disediakan, lalu saudara terbentur persoalan dan marah-marah, itu sama saja dengan mundur lagi. Tapi kalau bersukacita di hadapan Tuhan, saudara akan cepat mencapai berkat Tuhan. Siapa di antara saudara yang bergumul untuk sesuatu yang lama sekali, pergumulan itu seolah-olah tidak terjawab dan tertunda-tunda. Mungkin ada yang sudah membuang doa saudara, berkali-kali berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan saudara sudah buang doa itu, ambil lagi. Doa itu, lihat Yesus dengan matamu yang terpejam. Katakan problemmu, katakan kepada Tuhan. Yang sudah hancur akan dipulihkan, karena Dia berkuasa. Angkat tanganmu kepada Dia. Orang yang mengangkat tangan itu seperti persembahan petang hari, yaitu persembahan seekor lembu. Persembahan termahal yang tertinggi. Bila saudara mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas saudara dan atas semua pergumulan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, buat renungan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, agar kami Bapa bisa terus Bapa bersandar dan selalu berharap pada Engkau Bapa. Apapun doa-doa yang belum terjawab Bapa, biar kami dapat terus berharap Bapa pada Engkau Bapa. Pakai hidup kami Bapa, jangan jadikan kami putus asa Bapa, tapi kami terus mau berharap dan bersandar pada Engkau. Pakai hidup kami Roh Kudus yang baik, biar setiap persoalan-persoalan Bapa yang kami hadapi Bapa, kami akan berserah pada Engkau Bapa. Terima kasih terima kasih Yesus yang baik. Haleluya Bapa. Amin. Selama hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam jalannya, maka rencananya sempurna atas hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.